Utara. Mandinya di mana barusan? Hah? Mandinya di mana barusan? Di sungai. Oh, dari handuknya dari sungai. Iya. Sambil ngintip. Enggak, saya tadi ingin itu loh. Ingin pemulung kardus tadi. Katanya mau dia kalau mau debat mau pakai nafsu katanya. Kayak Jimaah aja pakai nafsu dia. Orang-orang itu ya, para muhibin itu, kalau udah lihat manusia secara esensi batin, dia nggak akan bisa ikut balawi, karena mereka itu tidak mempunyai ilmu, akhirnya tidak melihat esensi batin, hanya melihat dohirnya saja. Siapa yang pakai pakaian putih, pakai imamah, jubah gede, terus kulit putih, terus bilang Masya Allah, itu mereka udah kira dia ulama, padahal tidak berilmu sama sekali. Itulah. Mereka sosok Buku Joyo lewat. mereka sok-sokan bilang persatuan, kesatuan gitu kan. Kalian jangan mau diadu. Jangan mau diadu domba. Saya bukan domba. Kalau muhibin mungkin domba yang tersesat mungkin ya. Gitulah. Jadi begini ya Bang. Ya. Sebuah adab itu harus berlandaskan ilmu. Seorang ulama itu mulai zaman abad kedua Hijriah hingga sekarang itu dibesarkan dengan kritik, dengan keilmuan, dengan apa ya, khilafiyah. Di situ hasanah keilmuannya Bang tukang pulung kardus. Itu loh. Wong ulama dikritik tidak mau. Ulama apa itu? Ya, ulamanya Balawi seperti itu kan sudah ada konfirmasinya di kitab Bugyatul Mustarsyid. Boleh saya Kiai Tunjukkan. Suara Langit. Oh siap. Bahwa saya dulu pernah mengkaji dalam kitab Sirul Asrol. Di situ menerangkan ada tertera Fataubatul Am juga Fataubatul Khos. Tapi saya kok belum membaca Taubatul Muhibbin. Ini gimana Taubatul Muhibbin? Se. Aku ku katam terus sering mulang Sirul Asrar. Lah kok utekku biye gak sampai merono Taubatul Muhibbin itu nggak pernah terpikir. Saya dulu itu ada Taubatul Khos dan Taubatul Am. Nah, itu sama dengan wudu syariah dan wudu thariqah. Jadi di situ kalau misalnya Taubatul Am sama Taubatul Khos itu udah ada di Sirul Asrar, kalian buka keterangannya ada. Taubatul Am seperti apa, Taubatul Khos seperti apa. Tapi Taubatul Muhibbin ini loh. Itu. Kalau Taubatul Am kan ayarja minal maksiyah ila ta'ah wa minadz dzamimah ilal hamidah. Tapi saya mencari-cari ini kan. Saya kan dulu kan mantan muhibin Yai. Itu mencari redaksi Taubatul Muhibbin ini yang gimana? Apa harus mandi di kali sambil nginceng wong nising apa piye? Kalau itu memang harus mandi air 7 laut. Jadi laut pantai utara, pantai selatan. Gitu ya. Itu harus mandi. Terus harus hari entup ya. Terus kemudian untuk Taubatul Muhibbin ini harus mandi air 7 sumur ya. Nah, terus kemudian mandi air 7 gentong dengan bunga 7 rupa. Begitu Taubatul Muhibbin ini. Terus kemudian banyak-banyak
kalau untuk muhibin khusus banyak-banyak Amin sewu Yai. hadiah Air Fatihah. Ya. Air 7 Ya. rupiah itu apa maksudnya? Susu, kopi, Sprite, Bukan air 7 rupa. Bunga 7 rupa. Oh, oke, lanjut. Terus kemudian para muhibin ini kalau ingin tobat lagi itu setelah melakukan mandi 7 samudra, mandi 7 sungai, 7 gentong dengan memakai bunga 7 rupa, maka yang terakhir harus banyak-banyak tawasul ke 13 murid Yesus ya, biar Anda bisa diterima tobat. Terima kasih. Maksudnya keterangan. Maksudnya- ngeten, Yai. Kebetulan itu di belakang saya itu ada sumur dan dalam kitabnya para habaib salaf, sadatus salaf, itu namal amalu bin niat. Saya mandi di sumur itu saya niatkan apa yang disampaikan oleh jenengan tadi. Pripun Yai, monggo. Ya, itu niatnya cukup niat tobat saya sebagai muhibin, itu saja. Saya niat tobat sebagai muhibin, saya ingin tobat tidak mengikuti Habib lagi. Saya nggak mau terdoktrin. Saya tidak mau mengikuti hal-hal ajaran yang sesat. Tidak mau. Ya, karena para Habib-Habib ini ternyata setelah diteliti banyak kesesatan dalam kitabnya. Bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin saya dapat riwayat dari murid beliau yang terpercaya dan saudara beliau terpercaya secara tidak langsung mengatakan jangan memakai kitab Bughyatul Mustarsyidin itu mulai dulu. Makanya Pondok Sarang itu tidak pernah memakai Bughyah. Karena harus bahasanya Mbah Mun halus. Bahasanya Mbah Mun itu harus didampingi oleh muhaddisin. Sekarang pertanyaannya, muhaddisin di Indonesia itu siapa? Nggak ada. Balfaqih, Itu. Balfaqih. Bel Fakih 7 juta. Iya. Oh, Iya. sebentar. Saya itu orang Malang. Bel Fakih itu hafal 7 juta itu hadisnya iblis juga dipakai. Aduh, Saya nggak peduli hadis iblis dan setan, pokoknya 7 juta hafal hadis. Oh. Muhaddisin. Maksa Kiai lupa maksa. nggak Bah percaya hadis sama Mbak jenglot, Alawi. hadis mak lampir. Ya kan? Seperti pokoknya hafal 7 juta hadis muhaddisin. Hei, tukang pulung kardus Mbah Yai Maimun Zubair itu menghormati dia sebagai manusia dan sebagai ummatud dakwah, ummatur Rasulillah, sebagai ummatud dakwah. Umat itu ada 2, kamu perlu tahu. Satu umatul dakwah, yang 2 umatul ijabah. Tukang pulung kardus. Jadi Ba'alawi sama Oten sama Yahudi itu kedudukannya sama, umat Nabi Muhammad tetapi tergolong umatul dakwah, yang perlu didakwai, yang perlu didoakan mendapat hidayah. Paham? Udah, begini aja. Bukan umatul ijabah. Suara langit. Kalau Ya. Mbah Maimun langsung mengatakan dan percaya kepada Habib, kenapa Mbah Maimun itu mengatakan Wali Songo itu Habib? Tidak percaya, Mbak Maimun itu tidak percaya. Jadi gini, seperti Gus Dur mengatakan. Jadi orang alim itu biasanya kata-katanya mudah disalahpahami oleh orang awam, orang bodoh. Ya, kayak tukang pulung Waduh. kardus. Itu. Jadi contoh, Gus Dur bilang, semua agama itu benar. Itu menurut pengikutnya. Nah, Mbah Maimun bilang Wali Songo itu Habib. Yang dimaksud Mbah Maimun, jadi maksud dari kalam itu kan harus ditanyakan ke mutakalim. Hakikatul maksudul kalam itu ilal mutakalim. Nah, ini mutakalimnya siapa yang bicara, hakikinya dia yang tahu. Habib di situ yang dimaksud Mbah Maimun itu adalah
orang yang dicintai. Dicintai siapa? Ya dicintai kita semua. Nah tapi kalau keturunan Sendok Hargrunya, Utsman bin Yahya, apakah kita mencintainya? Enggak mencintai, bukan Habib saya itu. Itu Habibnya para orang yang mau didoktrin tersesat itu. Iya toh? Al-Kaimi, kok buka suara, jangan ngawur. Ayo sini, diskusi sama saya. Mana yang ngawur? Enak saja kamu itu. Apa katanya? Keramat saya walaupun diam banyak dirhamnya katanya. Saya bilang Min karomati inni wa in sakat fatarohimi aksar. Oh, itu kan golongannya Balawi kalau seperti itu. Itu golongan Balawi. berarti Al-Kaimi itu wali milkem ya? Ini tuh, untuk membedakan kunu ma'asodikin dengan kunu kirodatan khosiin itu gimana ya? Apakah ada hubungannya antara PWI dan FPI? Monggo. Waduh, Kunu birodatan khosiin, ya kan? Ukunu ono siro kabeh kirodatan ketek, ngono ya. Karena saya juga membaca typingannya Sing Kemi tadi. ino. Karena monyet-monyet itu kalau sudah mendapatkan makanan dan banyak, itu dia tenang, santai, enggak keluar-keluar dan enggak banyak tingkah gitu. Karena dia merasa, ya tangannya pegang pisang, mulutnya makan anggur kan gitu. Nah itu. Nah kalau seperti itu berarti ketika membedakan kunu kirodatan khosiin, orang-orang seperti itu, satu itu prioritas yang menjadi tumpuan dia, satu jabatan, yang kedua duniawiyahnya. Suwen yai kunu kirodatan khosiin itu kamu itu kalau di FPI itu cukup saja di FPI. Kunu ma'asodikin itu dikatakan pada PWI Wali Songo itu dunia Wali Songo gitu saja yai. Isi toh, iki padane Al-Kaimi senengane langsungan ae. Kealus belas sama dia. Mesti garapan Surabaya, gak gelem garapane Solo. Arek-arek iku. ada napi. Ya kan? Ndaru. Contoh gini aja. Di FPI itu mana yang bayar itu yang diikuti. Tapi di FPI itu ndak ada yang bayar. Makanya khitab kunu kirodatan khosi ini tuh khitabnya bagi orang-orang yang kena bayaran meneng. Benar. Jadi yang terkena khitab kunu ma'asodikin ini walaupun nggak ada bayaran tapi tetap menyuarakan dengan getol. Kunu ma'asodikin itu mana yang benar, itu yang disuarakan dan yang diikuti. Itu loh maksudnya. Lah kuno kirodatan khosin FPI ngono kesuwen to yi. Ndaru. Piye awakmu ora wani LBM Batam. Daru. Juga to yi. Daru. Piye? Buku itu ono ning ngendi? Waduh, kakang ku kakang. Waduh, jarene minggu sesuk arep meraktekno ajarane Habib. Waduh, kari papa Saya itu karo bawa- Bani Bama ora tak penging moro. Saya itu bawa data. Kamu bawa data enggak? Astagfirullahaladzim, datamu iku PDF. Aku pengen sing kitab yo. Gak muat, kita gak muat HP-ku. Tukang pulung. Saya itu loh ketemu saudara-saudaranya Mbah Mun. Kamu cuma lihat video.
Gimana? Yai, karena di sini ada nama tukang pulung. Apa bedanya muka sampah dengan muka safa, Yai? Monggo. Nah, kalau muka safa itu ulama-ulama Nusantara. Kalau muka sepah itu muka sampah itu ulama-ulama Balawi. Oh, gitu toh. Ya, kayak saya ini ulama Balawi. Ini menghina ini. Ada nabi, Nggak ada bukti, nggak ada bukti. Saya nggak bilang Mbak Lawi, bukan Mbak Lawi, Mbak Lawi. Itu tambah nemenan kalau Mbak Lawi itu Mbak Air ya. Ngomong terus tapi di mute delon, di mute. Bawo Lawi. Oh, tuwek ngomong terus di mute. Bawo Lawi. Aku kan ngomong Bawo Lawi. Waalaikumsalam, Kang Mahdi. Saya itu di komunitas pondok saya kemarin itu dipanggil Habib semua, ya kan? Mas Roni. Jangan dipanggil Habib, aku gila aku ngono. Emangnya Jijik aku dipanggil. Habib muda kok gila. Ya aku jijik ngono. Dipanggil Habib itu jijik. Akhirnya bolo-boloku kabeh sak pondok aku ngomong. Loh berarti kamu sepakat ambek golong aku. Loh iya tah. Awak muka tahu muncul di TikTok, aku muncul di TikTok, oh iya, berarti dia podo. Dia beda ambek Gus Afif. Dia beda ambek Gus awake dhewe. Aja ngono. Lek gila ya. Lek umpamane Habib iku muda. Iku sing seneng Saripah. So nek ana sing muda dari Pak udo nggawa pancing. Guantolen pancing tawarien. tukang pulung, coba kamu naik lawan suara lain. Nggak berani. Dia itu nggak berani. Cuma apa gue jenenge? Wong jenenge rai sampah kok wani. Mulai dadi. Wes mulai dadi iki. Mulai dadi wes. Koyoi pojok malah dene kemiut ora. Iya, aku dewe kemiut ya. Ada tukang pulung lewat, ada tukang pulung kardus lewat. Enggak, Yai. Karena mengapa kok memakai nama tukang pulung? Itu dia itu tafaul, jadi dikatakan muka sampah, Yai. Untuk mengimbangin Kiai Nusantara yang muka syafa, makanya paling enggak kan dia kan harus muka sampah dulu gitu. Makanya pakai akun pemulung. Jadi tafaulan ya, Gitu. Tafaulan ke guru-guru mereka muka sampah. Ya Allah, iso. Darah. Dia istiqomah loh dari tadi dia taping di bawah. Tapi nggak mau. Biarin aja, kan dia sukanya tapping tangannya Nah, itu. kok. Ini pakai husnudon, benar. Nah, sekarang buktikan secara keilmuan, secara ilmiah, ya, tukang pulung kardus, Balawi, dan keulamaannya Balawi, buktikan secara keilmiahan. Jangan pakai husnudon. Buktikan secara keilmiahan. Kosong, tak ada dia. Tapi
Aku ket mau menang koinku paling akeh apa meneh omong aduh. Ngomong gila. Jadi tadi itu ada kesalahpahaman ya, penafsiran yang ngawur dari suara langit ya terkait Mbah Mun. Diksi terakhir dari Mbah Mun itu jelas ya bahwa sesungguhnya begini. Coba diamati videonya Mbah Mun. Bahwa Wali Songo itu Habib tapi tidak dihabibkan. Ngono diksi yang dipakai, artinya maksudnya Mbah Mun di situ Sayyid. Gitu. Wali Songo itu Sayyid bukan Habib, maksudnya gitu. Diksi terakhir dari perkataan Mbah Mun coba diteliti baik-baik. Begitu. Ya. Enggak. Kalau menurut saya begini. Dulu kami yang tua-tua ini ya, pas Kalane wong wis tuwek iki lho ya, omong ngono mbek di mute. sebentar. Yang wong pikun yo setahu- ngarani wong pikun iki kayak piye maksudnya? Moyoi tapi Ketemu langsung. Ada napi. Napi itu kalau Habib yang napi saya mau tanya sama Yai Hubul Waton, apa itu kalam khobariyah ya? Yai? nggak tahu. Kalau Habariyah yang kalam saya tahu. Iya, kalam khobariyah itu apa sih? Yai, kok kita nggak boleh mengkritik pendahulu atau fatwa karena ada namanya kaul jadid dan kaul qadim. Yang tahu saya begini, Daru. Kalau Habariyah yang berkalam saya pernah dengar. Cantik orangnya Habariyah itu. Oh, iku bakul beras, Yai, togoku. Enggak, Iku khobariyah iku. Begini, Iya. Daru. Kalau kami yang tua-tua ya, mungkin yang di sini tuh paling tua. Jadi prediksi kami begini, nggak ada, kami nggak mengenal Sayyid atau Syarif dulu itu. Yang kami tahu cuman Habib. Jadi siapapun juga orangnya kalau keturunan Nabi itu Habib. Begini orang dulu-dulu itu. Jadi untuk pengenalan Sayyid, Syarif, kami nggak kenal dulu itu. Yang kami tahu cuma Habib. Makanya tadi saya akan bernarasi begini. Naqabatus Sadah wal Asraf ini ternyata satu nama buat golongannya para dzurriyyah. Dari zaman Said Hussein sampai Abbasiyah itu Naqabatus Sadah wal Asraf. Nah, setelah itu hancurnya Abbasiyah baru timbul namanya Maktab Daimi. Beda sekali antara Naqabah dengan Maktabah. Makanya saya pertanyakan itu. Kata Lukojoyo, yang paling bagus itu Maktab Daimi. Karena di dunia nggak ada, cuma maktabnya Habib itu aja yang ada Maktab Daimi. Kalau para dzurriyyah itu semuanya pakai Naqabatus Sadah wal Asraf. Nggak pakai maktab. Yang pakai maktab cuman para Habib ini. Dan adanya kantor tersebut cuman di Indonesia. Saya kira di Yaman nggak ada itu. Di Indonesia saja yang ada. Namanya Maktab Daimi, berbeda sekali. Di Irak Naqabah, di Mesir Naqabah, Maroko Naqabah. Di mana yang nggak Naqabah semua pakai Naqab. Naqabatus Sadah wal Asraf. Tetapi di Indonesia aneh. Jadi maktab di Indonesia aneh. Jadi intinya tidak mungkin ada jadi isbat daripada Naqabah menuju maktab ini sangat mustahil ini tentunya.
Makanya sampai sekarang nggak ada isbat-isbatan kepada Ba'alawi karena bukan berbentuk nakabah, berubah nama menjadi maktab. Ini masalahnya yang saya herannya hari ini saja. Oh seperti ini kok jauh kali. Ya tapi memang banyak ya. Jatman jadi Jatman. Terus LS, PWI LS jadi apa? Ahibba. Terus banyak sekali ya. Yang diaku-aku dan disama-samakan gini. Kaum ini apa golongannya? Baklawi, apa Ba'alawi, apa Babilawi, Babonlawi, ya, terserah lah, apa namanya terserah sampean. Sekte ya, sekte. Sitilawi. Ya, sekarang PWI itu mau dijiplak jadi Ahibba, Jatman jadi Jatma, ya kan? Nakoba jadi Maktaba. Jul. Nah ini satu bukti yang valid itu dan konkret itu. Apalagi yang mau diterus setelah itu ya? Ya makam-makam. Coba dulu waktu pahlawan-pahlawan yang masih ada yang Waton sama Ndoro. Kalau masalah ahibah itu cukup pakai ayat waqalatin nasara wal yahudu nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu. Iya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dulu putranya ya Lutfi Basori itu kan putranya Yai Basori Alwi. Yai Basori Alwi itu pernah dulu kan dia bikin NOGL atau garis lurus. Ketika kita sowan ke Yai Basori karena itu guru saya juga dalam Al-Quran, beliau bilang jangan ikuti anak saya. Itu saja. Nah, akhirnya kita memberanikan diri mendatangi si Lutfi Basori itu ketika GL. Sekarang dia mau bikin gara-gara lagi, bikin ahibba. Waqalatil yahudu waqalatin nasara wal yahudu. Itu berarti dalilnya. Enggak ada orang yang mau dibuka tabirnya, tetapi dia membuka tabirnya sendiri. Kurang asem. Tapi saya yakin itu cuma dimanfaatin itulah. Orang anaknya guru saya juga itu. Iya, guru saya juga itu. Iya. Berarti cuma dimanfaatin ya. Sampean tahu yang memanfaatkan Suara Langit? Loh, sebentar. Jangan salah paham. Yang guru saya itu abahnya si Lutfi Basori. Iya. Bernama Yai Basori Alwi. Nah gitu. Jadi nggak ikut apa-apa Yai Basori Alwi. Yang kurang ajar itu anaknya yang namanya Lutfi Basori. Memang ada pesan gitu ya, Bang Suara Langit? Ada. Kenapa? Ya masih ada beliau waktu itu. Ada. Kita udah sowan kok. Mantap, tepuk tangan. Tapi Dia selalu gini, begitu. ini Suara Langit. Sampean jangan terlalu menjustifikasi Kiai Gus Lutfi. Karena beliau itu saya kira korban. Karena apa? Waktu itu beliau kan juga bersamaan dengan Kiai Idrus Romli. Dan waktu itu beliau nggak terkenal, baru datang dari Al-Azhar kan. Begitu. Kalau ingin terkenal berseberangan kan gitu dia dulu katanya. Saya mau bilang itu. Saya tuh mau bilang itu. Berarti kan tendensinya modusnya itu berarti ingin viral, ingin terkenal, itu saja. Alasan ladusing, alasan ladusing.
Tapi jangan juga lah, malulah. Orang Kiai Besari saja sudah terkenal internasional. Kiai Besari itu, beliau sebagai apa ya? Sebagai juri internasional beliau itu, bukan calang-calang, sudah terkenal. Kalau cuma mau nempel keterkenalannya, saya kira terkenal. Ini kenapa kita tidak boleh saling mengkritik dalam dasar keilmuan, dan kita dibilang tanpa adab, dan kita dibilang tidak berakhlak. Siapa boleh kita tidak boleh mengkritik? Mereka selalu bilang kita itu. Makanya saya tanya, Yai. Ayo. Saya tanya tadi ada hubungannya apa yang dinamakan kalam khobariyah. Kan ihtimal alal kadzib wasidik kan gitu. Iya, baik itu keluarnya sumbernya dari manapun. Makanya di dalam hadis itu ada kajian